dari puasa tahun kemarin ya. Ya, dari puasa tahun kemarin kita udah pandemi seperti ini. Mudah-mudahan puasa tahun ini berakhir insyaallah biidznillah. Mengenai puasa di masa wabah, justru ada beberapa kalau puasa itu sebenarnya tidak apa-apa ya kan, bahkan dianjurkan karena ya kalau misalnya memang tidak mengganggu kesehatan maka tidak apa-apa ya. Dan tidak ada yang kita dengar yang dia tidak puasa bulan Ramadan karena wabah itu, mungkin tidak ada. Mungkin kalau sholat bukan di masjid atau tidak keluar dari satu kota itu ada, atau tidak melaksanakan ibadah haji itu ada. Tapi kalau untuk puasa selama ini saya belum membaca bahwa kalau bulan puasa nggak boleh puasa karena ada wabah. Tidak, mungkin kalau itu mempengaruhi kesehatan ya, misalnya nih ada yang amit-amit naudzubillah ya, tapi contoh ya, ini cuma contoh, kalau misalnya dia terkena wabah di saat bulan Ramadan, nah, sedangkan kan dia harus sama dokter pasti disarankan untuk untuk menjaga imunnya, ada mungkin ada suntik vitamin, ada harus makanan obatan yang lain untuk meningkat imunnya. Nah, itu dalam kondisi seperti ini pasti karena dia dalam kondisi sakit, yaitu pasti boleh untuk dia tidak berpuasa, dan pasti akan harus digantikan di qadha, ataupun kalau tidak mampu setelah itu yaitu dengan fidyah seperti itu. Jadi puasa di saat wabah, bahkan sebenarnya dianjurkan ketika ada wabah-wabah seperti ini, kita banyak istighfar, banyak bertaubat kepada Allah, karena dalam dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Kami tidak akan mengirimkan tanda-tanda kebesaran kami itu kecuali agar kami menakut-nakuti. Kenapa menakut-nakuti? Karena kadang-kadang kita sekali tegur gak dengar ya, sama seperti anak-anak ya, awas jangan lari-lari nanti jatuh misalnya, masih lari-lari gitu kan, awas lari, hati-hati jangan lari-lari, tahu-tahu jadi gedek jatuh, nah baru tahu, habis itu gak lari-lari lagi gitu. Nah kita kadang-kadang kita juga sama Allah itu lebih bandel lagi gitu ya, lebih keras lagi gitu. Allah telah memanggil kita untuk sholat, kitanya nggak dengar-dengar. Nah, ketika kita jatuh sakit, baru sadar, ya Allah, aku selama ini kemana gitu ya. Nah, jadi bisa jadi wabah ini adalah mengingatkan kita atas kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya Allah, kadang-kadang kita merasa sombong dengan kita memiliki segala-galanya, yang kita sudah punya ini, punya itu, ataupun karena ada merasa sombong seperti itu, ya jadi Allah menguji kita dengan ujian wabah ini. Maka alangkah baiknya di bulan Ramadan ya kita berpuasa dengan kita banyak beristighfar kepada Allah, banyak kita mengingat ya Allah betapa banyak dosa-dosa kita ini yang bisa jadi menyebabkan pandemi ini masih berlangsung gitu ya. Bisa jadi karena kadang-kadang kita nggak kepikir, aku kan satu orang, nggak pengaruh kok ke orang lain. Nah, ini dengan pikiran kita seperti ini, itu justru akan bisa jadi ya karena dosa-dosa kita ini. Saya ingat di masanya Nabi Musa alaihissalam ada sempat terjadi kemarau yang lumayan lama. Saat itu Nabi Musa berdoa kepada Allah, wahai Allah, ini kami sudah kekeringan, wahai Allah. Kami sudah, anak-anak di sini sudah kelaparan, tumbuh-tumbuhan sudah tidak ada, kami mau makan di sini sudah tidak ada. Dan di sini kami mengalami kelaparan yang luar biasa. Lalu bagaimana, wahai Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada satu ya yang selama ini dia tidak pernah sholat. Nah, maka panggil kumpulkan orang-orang, ajak bermuhasabah bersama-sama supaya dia bisa bertaubat. Nah, ketika mereka berkumpul ya dikumpulkan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya Allah, ya wahai kaumku, saya sudah berdoa kepada Tuhanku untuk menurunkan hujan. Tuhanku menjawab, ada di antara kalian yang tidak pernah melaksanakan sholat atau berbuat dosa,
dan dia belum bertobat atau belum minta ampunan dari Allah, maka bertobatlah kepada Allah. Anak yang punya dosa ini dia sadar, berarti ini hujan yang mengakibatkan satu kota atau satu negeri ini menjadi kemarau gara-gara dosa dia tidak bertobat, dia tidak beristighfar. Dia sadar, dia beristighfar, dia minta ampun, maka langsung diturunkan Allah Subhanahu wa taala saat itu hujan yang lebat. Nabi Musa bertanya, wahai Allah, hambamu yang ini siapa namanya? Aku pengen tahu, pengen mengenalnya. Dia berbuat dosa apa namanya? Kok bisa dia tidak beribadah kepadamu, atau kok bisa dia berbuat dosa lalu dia tidak minta istighfar kepadamu? Apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Satartuhu wa huwa ya'sini afa afdahuhu wa huwa yuti'uni. Saya menutupi aibnya ketika dia ketika dia berbuat dosa. Apakah aku mengumbar aibnya ketika dia sudah bertobat kepadaku? Ini dan ini menjadi pelajaran buat kita semua. Bisa jadi karena dosa-dosa kita yang mungkin kita belum minta ampunan, kita belum istighfar, kita belum taubat. Bisa jadi ini yang menyebab wabah ini masih berlanjut panjang, dan juga tentang kesadaran kita tentang kesehatan. Mungkin jaga jarak, pakai masker ataupun cuci tangan, itu memang itu sudah kita ikhtiar ya, tapi kembali lagi kita menguatkan hubungan kita bersama Allah agar Allah menjaga kita, dan kita insyaallah biidznillah lebih sehat lagi. Nah, Kak, berhubungan dengan itu ya, Kak, ya, gimana, Kak, kalau misalnya pada saat kita lagi puasa Ramadan, kan sekarang lagi ada programnya pemerintah itu vaksin ya, Kak, ya. Nah, itu membatalkan puasa nggak sih? Atau ada mungkin sebagian ulama yang memilih untuk tidak vaksin gitu, Kak, karena takutnya mungkin tidak halal atau untuk kehalalannya gitu ya, Kak, ya. Nah, itu gimana, Kak? Iya. Kalau dalam untuk masalah vaksin ini, saya mungkin lebih ke ahli ya, lebih ke ahlinya seperti apa, kandungannya seperti apa. Dan memang saya pernah berbicara dengan salah satu ahli yang membuat vaksin. Memang kadang-kadang di salah satu unsur, atau bukan unsur ya, bahan yang dibuat itu mungkin ada yang haram, mungkin ada alkoholnya, atau mungkin bisa jadi juga ada lemak babinya. Nah, itu bukan itu bukan menjadi bukan full itu minyak babi, bukan full itu 100%, tapi bahkan itu bisa menjadi 0,5%. Dan itu yang sedikit sekali. Dan ketika ada yang berpendapat tidak boleh, itu karena ada hal-hal yang seperti itu yang memang tidak boleh kita makan, kita tidak boleh ini. Ada yang juga membolehkan. Yang membolehkan itu contoh seperti di masa dulu ya, di masa sahabat dulu itu tidak ada bius, tidak ada suntikan bius. Jadi kalau mereka misalnya ada imitasi ya, yang potong tangannya itu, kalau amputasi, Kak. Amputasi. Nah, jadi kalau dulu kalau ada yang harus amputasi itu mereka menyuruh ini untuk minum arak, minuman keras, supaya dia tidak sadar dan dia tidak sadar bahwa itu sakit. Nah, ada salah satu sahabat radhiyallahu alaihim itu dia tidak mau, katanya ini kan haram dan aku tidak mau. Maka saya lalu bagaimana? Dia bilang, ketika aku sholat aku paling khusyuk dan aku tidak merasakan kalau aku tuh sakit. Nah, jadi dia dalam keadaan sholat kakinya diamputasi saat itu. Jadi dan abis itu beliau pingsan, tapi abis itu beliau sehat lagi. Nah ini karena dia berprinsip itu minuman haram tidak boleh ya.
Tapi di zaman sekarang kan bius sudah ada gitu kan, dan saya rasa ulama-ulama kita juga, khususnya di Indonesia, apalagi kita ada MUI ya seperti itu yang mungkin kita sebagai orang awam tidak paham, mereka pasti lebih paham, apa namanya, boleh atau tidaknya, halal atau tidaknya itu mereka pasti lebih paham. Dan dalam ilmu fikih itu ada namanya ad-darurat tubihul mahdhurat. Ini ada kaidah. Kaidah ini apanya? Kalau dalam sesuatu kondisi kita perlu atau penting atau genting, itu boleh. Maksudnya boleh kita melakukan atau melaksanakan makan yang haram. Contoh misalnya kita lagi lapar yang bisa membuat kita mati ya, bukan lapar karena nggak makan snack ya, lapar karena kalau kita tidak makan itu bisa kita mati. Nah itu boleh kita memakan daging babi misalnya ya, itu boleh, tapi tidak ada daging kita makan banyak-banyak sampai kenyang, enggak, itu sebatas sebatas yang penting kita tidak lapar aja. Nah jadi itu dalam kondisi darurah, dan ini vaksin ini yaitu dalam konteks darurah. Kalau kita tidak ada yang vaksin, bisa jadi banyak sekali yang kena penyakit itu, atau bahkan ada yang sudah kena COVID, ada juga setelah dia kena lagi. Nah, bisa jadi dengan adanya vaksin ini untuk kehidupan kita lebih sehat lagi, dan kita bisa kembali lagi hidup seperti sebelumnya gitu. Rabbani, gak pakai lama, Rabbani, super praktis multifungsi.